Selamat pagi, selamat hari Minggu. Bersyukur di tengah gelombang COVID yang ketiga yang melanda negara kita. Hari ini kita masih bisa diberikan kesehatan dan kita bisa beribadah sekalipun masih secara online. Ya, saya mendengar banyak kabar baik dari brother sisters yang sempat terinfeksi COVID-19. Hari ini sudah negatif dan sudah sembuh. Kita bantu doa untuk kerabat kita mungkin atau keluarga terdekat kita yang hari ini masih positif COVID supaya mereka cepat sembuh. Dan kita juga berdoa ya untuk kesehatan negara ini ya, untuk varian Omicron ini cepat turun dan cepat melandai sehingga kita bisa beribadah kembali di Menara Kuningan. Amin. Sebelum saya memulai pelajaran hari ini, mari kita tundukkan kepala dan kita bersatu dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh beribadah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang telah Kau berikan pada hari ini Tuhan. Tuhan sertai hati kami Tuhan, supaya hati kami menjadi ladang yang subur bagi firman-Mu Tuhan. Biarlah sekalipun hari ini kami beribadah online Tuhan, firman-Mu tetaplah firman yang tajam, yang menusuk kami amat dalam Tuhan. Yang mampu membedakan pikiran dan pertimbangan hati kami Tuhan. Dan setelah mendengar firman hari ini Tuhan, kami menjadi semakin semangat untuk memperbesar kerajaan-Mu lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema kita bulan Februari ini diambil dari buku Ibrani 7 ayat 26. Saya bacakan. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Latar belakang penulisan buku Ibrani secara kontekstual terdapat 3 tantangan, yaitu yang pertama ada persekusi dari dalam, yaitu persekusi yang datang dari sesama saudara Yahudi. Kemudian ada persekusi yang datang dari luar, yaitu dari kerajaan Roma. Kemudian ada doktrin-doktrin yang membingungkan, yang tercampur antara hukum Musa dan hukum Yesus. Maka dari itu, konten dari buku Ibrani ini adalah tentang keilahian Yesus yang lebih tinggi dari siapapun. Di buku ini ditulis bahwa Yesus lebih tinggi dari para malaikat, karena malaikat itu hanyalah pembawa pesan, sedangkan Yesus adalah si isi pesan itu sendiri. Kemudian bagi orang Yahudi atau umat Israel ya, Abraham adalah bapa orang beriman. Dan Yesus lebih tinggi dari Bapak Abraham karena Yesus adalah sumber daripada iman itu sendiri. Kemudian di sana ditulis juga bahwa Yesus lebih tinggi daripada Harun yang adalah imam besar. Karena imam besar berkali-kali masuk ke kemah dan mencurahkan darah dari korban persembahan. Sedangkan Yesus masuk sekali mencurahkan darahnya sendiri untuk menembus dosa umat manusia. Yang terakhir di sini ditulis bahwa Yesus lebih tinggi dari Musa. Bagi umat Israel, Musa adalah seorang pemimpin besar. Sedangkan Yesus, kepemimpinan Yesus lebih tinggi dari siapapun. Bahkan Yesus yang adalah Tuhan adalah yang memilih Musa untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Di minggu pertama bulan ini, kita belajar dari saudara kita Bapak Pendeta Harlem tentang bagaimana Yesus adalah pengantara kita yang sempurna. Di sana kita belajar tentang tugas-tugas imam besar, betapa melelahkannya, betapa sibuknya imam besar. Kemudian di sana juga kita belajar tentang Yesus yang berdoa untuk kita. Dan Yesus yang membuat doa kita menjadi efektif. Di minggu kedua kita belajar dari saudara kita Bapak Pendeta Budi Hartono tentang bagaimana Yesus adalah pengantar pesan. Dan Yesus adalah si pesannya itu sendiri. Serta yang terpenting adalah Yesus adalah Sang Mesias. Di minggu ketiga ini, saya mengajak kita membaca dari buku Ibrani 9 ayat 8 sampai 10. Saya bacakan. Dengan ini, Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka. Selama kemah yang pertama itu masih ada. Itu adalah kiasan masa sekarang. Sesuai dengan itu dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka. Karena semuanya itu, di samping makanan, minuman, dan berbagai macam pembasuhan, hanyalah peraturan-peraturan
untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tibanya waktu. Saya ingin highlight di ayat 9, di sini berkata bahwa korban dan persembahan yang dipersembahkan tidak dapat menyempurnakan mereka atau orangnya. Sedangkan di terjemahan lain, menurut Modern English Version, saya bacakan, "This is an illustration for the present time, showing that the gifts and sacrifices offered could not perfect the conscience of those who worship." Atau jika saya terjemahkan secara bebas, saya terjemahkan seperti ini adalah ilustrasi dari masa kini untuk menunjukkan bahwa korban dan persembahan yang dipersembahkan tidak menyempurnakan hati nurani orang-orang yang menyembah itu. Ada perbedaan terjemahan. Kalau di terjemahan bahasa Indonesia, yang tidak disempurnakan adalah orangnya. Sedangkan di sini, persembahan yang dipersembahkan tidak menyempurnakan hati nurani orang-orang yang menyembah itu. Lantas pertanyaannya hari ini, worship yang seperti apa yang dapat menyempurnakan hati nurani kita? Maka judul pelajaran saya hari ini adalah worship yang dapat menyempurnakan hati nurani. Selanjutnya kita baca dari buku Matius 15 ayat 7-9. Saya bacakan. "Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, bahwa bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Di sini kita belajar ya, bahwa memuliakan Tuhan dengan mulut kita, dengan musik kita yang indah, dengan apapun ya, kita memuliakan Tuhan dengan hal-hal yang biasa kita dengar di YouTube ya. Kita banyak mendengar orang Kristen menyanyikan puji-pujian, termasuk diri kita juga hari ini ya, melakukan puji-pujian dengan Tuhan dengan bibir kita adalah bagian dari worship itu sendiri. Kita setuju dengan itu. Tetapi percuma jika kita hari ini menyanyi untuk Tuhan dengan suara kita yang terbaik, dengan musik yang hebat, tetapi kita tidak punya kedekatan dengan Tuhan, alias hati kita jauh daripada Tuhan. Tetapi yang menjadi percuma juga ketika kita merasa sudah bernyanyi untuk Tuhan, memuliakan Tuhan, bahkan mungkin hari ini kita merasa dekat dengan Tuhan, tapi hari ini kita ternyata hidup dalam pengajaran bukan yang Tuhan mau, tetapi yang manusia mau, ya. Atau dengan arti kata lain, kita hidup dalam pengajaran yang salah. Sedikit cerita, sebelum menjadi pelayan firman Tuhan, saya adalah seorang musik profesional. Saya adalah musik director juga untuk dunia periklanan di Indonesia. Saya juga seorang keyboardist ya, dari sebuah band di bawah label ternama di Indonesia. Selama 14 tahun saya bermusik di Indonesia, saya mengiringi banyak penyanyi ya, baik itu dari berbagai genre ya. Ada yang dari genre dangdut saya iringin, ada dari genre Melayu, ada genre lagu-lagu daerah, bahkan ada yang dari genre pop dan jazz juga. Nah, selama pengalaman saya 14 tahun bermusik di Indonesia, saya bertemu banyak sekali penyanyi ya. Dan ada penyanyi-penyanyi yang suaranya tuh bagus banget, teknik vokalnya tinggi banget ya. Tetapi mereka gagal menembus pasar musik nasional ya. Tetapi ada juga orang-orang penyanyi-penyanyi yang mungkin suaranya tekniknya tidak sebagus yang saya sebutkan tadi gitu ya. Tapi mereka bisa menembus pasar musik nasional dan bisa viral ya. Nah, setelah saya pikir-pikir, saya telaah gitu ya. Ternyata perbedaan dari dua jenis penyanyi ini adalah, yang pertama, mereka bernyanyi karena mereka tahu suara mereka bagus. Jadi mereka bernyanyi untuk bernyanyi gitu ya. Sedangkan penyanyi yang berhasil menembus dunia musik Indonesia adalah penyanyi yang berhasil menginterpretasikan lagu, yang berhasil meresapi lagu dan bisa menyampaikan pesan lagu tersebut sampai ke hati para penikmat musik di Indonesia. Di dunia musik rekaman profesional, kita punya istilah yang namanya seperti ini. Lebih baik menciptakan musik atau menyanyikan sebuah lagu
yang terdiri dari 5 nada saja, tetapi bisa mengimpact 5.000 orang. Dibanding kita membuat musik atau menyanyikan lagu dengan 5.000 nada, tetapi hanya dimengerti dan bisa dinikmati oleh 5 orang. Ya, bahkan kalau kita nonton di festival-festival bernyanyi nasional, ada di TV ya, seperti X Factor atau Indonesian Idol, kita melihat bahwa advice dari juri selalu yang terpenting adalah bagaimana mengekspresikan lagu, bagaimana menyampaikan pesan lagu tersebut sampai ke hati pendengar. Ya, pertanyaannya hari ini, saya tahu hari ini kita sedang ibadah online. Ya, mungkin hari ini kita beribadah di kamar kos kita, atau di kamar kita, atau di ruang tamu kita. Waktu operator Zoom menyalakan lagu juga, kita bernyanyi pun suara kita di-mute pasti ya. Jadi yang dengar suara kita ini hanya kita sendiri atau orang sekitar kita. Pertanyaannya hari ini, apakah kita ketika ibadah offline mau menyanyikan lagu dengan sepenuh hati, dengan sangat meresapi, dan itu hanya kita tunjukkan kepada Tuhan semata. Sekalipun kita di-mute dan tidak ada yang dengar, apakah hari ini kita mau tetap bernyanyi dengan sepenuh hati? Ya, saya mengajak brother sister, sekalipun online, yuk kita nyalakan video kita ekspresikan kebaikan Tuhan lewat lagu yang diputar. Ya, sekalipun tidak ada yang mendengar. Amin. Selanjutnya mari kita membaca dari Yohanes 4 ayat 22 sampai 23. Di sini percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Roh di sini melambangkan sesuatu yang tidak terlihat tetapi bisa dirasakan. Seperti semangat kita, mungkin tidak bisa dilihat tetapi bisa dirasakan. Ya, dan roh ini yang melambangkan hati kita, semangat kita. Dan tentunya di sini juga kita harus menyembah bukan dengan roh saja tetapi dalam kebenaran, dalam pengajaran yang benar sesuai dengan doktrin yang benar yang Tuhan mau. Maka dari itu, poin saya yang pertama, worship yang dapat menyempurnakan hati nurani kita adalah worship dengan hati dan kebenaran. Selanjutnya, kita baca dari Ibrani 10 ayat 2 sampai 6. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa, engkau tidak berkenan. Ya, ada 5 korban yang dipunyai oleh tradisi umat Yahudi. Yang pertama adalah korban bakaran, yang kedua adalah korban sajian, yang ketiga adalah korban pendamaian, yang keempat adalah korban penghapus dosa, dan terakhir adalah korban penebus salah. Ya, bisa dibayangkan mereka harus melakukan persembahan ini, korban-korban ini semata-mata supaya menyenangkan hati Tuhan. Tetapi nyatanya di buku Ibrani ditulis korban-korban ini tidak berkenan. Ya, sebagai contoh ya, mungkin kita saat ini ya, hari ini ketika kita melihat brother sister sedang kekurangan, ya, atau kita melihat orang-orang yang kesulitan finansial di luar sana gitu ya, kita sebagai manusia ya, sebagai makhluk sosial pasti tergerak ya. Nah, ketika kita memberikan uang kita gitu ya, dari kantong kita kepada orang itu, pasti ada yang namanya rasa excited, rasa senang ketika kita membantu orang. Atau mungkin jika kita adalah orang yang tidak berkelimpahan secara finansial gitu ya, kita juga orang yang berkurangan, tetapi
kita ingin membantu orang, kita punya yang namanya rasa pengorbanan. Ya, ada excitednya juga, tapi ada pengorbanan. Bayangkan brothers sisters ya, ketika kita udah membantu orang dengan sukacita dan dengan rasa pengorbanan yang besar, tetapi Tuhan katakan persembahan kita tidak berkenan. Kira-kira seperti itu. Saya bukan mengajarkan memberi orang itu ini ya. Itu tidak berkenan buat Tuhan ya. Ini saya hanya menyamakan rasa dari kita hari ini dengan rasa umat Yahudi saat itu. Ya, bisa dibayangkan saat itu umat Yahudi udah dengan excited bawa persembahan gitu ya, atau dengan rasa pengorbanan, ini Tuhan. Tetapi Tuhan bilang korban itu tidak berkenan. Lantas bagaimana persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan? Mari kita baca di Markus 12 ayat 29 sampai 34. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati, dan dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Yesus melihat bahwa bagaimana bijaksananya jawab orang itu. Dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Ya, jawabannya, hal yang lebih utama daripada semua korban bakaran umat Israel adalah yang pertama, mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Tetapi mengasihi Tuhan dengan segenap hati tidaklah cukup tanpa pengertian yang benar, tanpa segenap pengertian. Ya, sebagai contoh ya, saya mencintai istri saya, Sela hari ini. Ya pasti bukan karena tidak ada alasannya ya. Pasti saya mengerti Sela, saya tahu Sela itu adalah seorang murid Yesus, seorang yang mau bertumbuh. Makanya saya ingin menikahi dia. Ya, nggak mungkin saya mencintai Sela karena ya cinta aja gitu ya. Ya, kenal sama dia enggak, yang penting cinta aja. Itu namanya cinta buta. Ya, di sini juga kita belajar mencintai Tuhan tidak cukup dengan segenap hati, tapi kita harus mencintai Tuhan dengan segenap pengertian. Akan tetapi segenap hati dan pengertian pun tidak cukup kalau kita tidak mencintai Tuhan dengan segenap kekuatan. Ya, kita tidak bisa mencintai Tuhan dengan setengah kekuatan. Itu akan membuat kita menjadi orang Kristen yang ups and down, ups and down, ups and down. Ya, hari ini rohani, besok tidak rohani, hari ini rohani, besok tidak rohani. Ya, kenapa? Karena kita mencintai Tuhan tidak dengan segenap kekuatan. Dan yang terpenting adalah yang terakhir. Ya, ketika kita menganggap hari ini kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, kita mengasihi Tuhan dengan segenap pengertian, dan sudah dengan segenap kekuatan, muara dari itu atau hasil dari itu haruslah, pastilah mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Karena akan menjadi pertanyaan, jika kita hari ini mengaku mencintai Tuhan, tetapi pasangan kita, istri kita tidak merasakan kasih Tuhan dalam hidup kita. Akan menjadi pertanyaan jika kita menganggap kita mengasihi Tuhan, anak kita tidak bisa merasakan kasih Tuhan, ya, dan kita tuh tidak ada hubungan sama anak kita gitu ya. Anak kita menganggap kita tidak mengasihi dia. Anak kita tidak melihat Tuhan dalam hidup kita. Ya, ini yang menjadi pertanyaan, ya. Akan menjadi pertanyaan jika kita menganggap hari ini kita mengasihi Tuhan, tetapi teman-teman di sekolah, teman-teman di kampus, atau teman-teman kantor kita, ya, atau pegawai kita, atau pembantu rumah tangga kita, ya, tidak melihat kasih Yesus, ya, tidak melihat kasih Yesus dalam hidup kita, ya. Ini yang saya benar-benar tertegur. Kenapa?
Karena jika kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap pengertian, segenap kekuatan, sudah pasti orang-orang di sekitar kita, orang-orang terdekat kita bisa terinspirasi untuk menjadi murid Yesus. Karena mereka melihat Yesus dalam hidup kita. Amin. Maka poin saya yang kedua adalah worship yang dapat menyempurnakan hati nurani kita adalah kasih. Selanjutnya kita baca dari Yakobus 1 ayat 27. Ibadah yang murni dan tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Belakangan ini ada yang viral ya di Instagram ya, di YouTube bahwa banyak panti asuhan di Indonesia hari ini mengalami kesulitan. Kesulitannya kenapa? Karena banyak bayi ya, kedatangan bayi yang ditelantarkan orang tuanya yang entah ditaruh di pintu panti asuhan atau tempat ibadah gitu ya. Itu jumlahnya semakin banyak karena banyak ternyata orang tua yang mungkin tidak sanggup membiayai bayi tersebut. Nah, celakanya lagi, para donatur yang biasa memberikan uang, memberikan bantuan kepada panti asuhan ini, juga pendapatannya kan menurun ya. Jadi pemberian dari donatur ini pun menurun. Jadi banyak hari ini panti asuhan di Indonesia yang sedang mengalami kesulitan. Bayinya tambah banyak, income-nya atau bantuan dari donatur juga menurun. Hari ini saya ingin ingatkan kembali. Alkitab katakan, ibadah yang murni dan tak bercacat di hadapan Allah adalah ketika kita mempunyai belas kasihan kepada orang-orang yang berkekurangan. Meskipun kita hari ini mungkin sedang dalam kesulitan. Meskipun hari ini mungkin kita dalam keadaan berkekurangan. Sekalipun hari ini mungkin kita dalam titik terendah secara finansial. Hari ini saya mengingatkan, ibadah yang murni dan tak bercacat adalah belas kasihan kepada orang-orang berkekurangan. Tapi jangan salah ya, kita harus membaca ayat ini dengan lengkap ya. Karena setelah kita memberi, kita juga harus menjaga apa? Menjaga kekudusan kita. Dan kita harus make sure hidup kita tidak tercemar dan tetap murni. Karena banyak juga ya kekristenan hari ini yang fokusnya karena ayat ini ya. Karena ayat ini tidak dibaca lengkap, mereka fokus ya memberi gitu ya. Kepada bikin acara bantuan sosial ya, fokusnya ke sana. Tapi tidak menjaga kekudusan. Nah, itu salah juga. Jadi ini paket komplit ya. Ayat ini tidak bisa dipisah-pisahkan. Yang pertama, kita harus punya belas kasihan kepada orang-orang berkekurangan. Yang kedua, kita harus menjaga diri kita tetap murni dan tidak tercemar. Hal ini juga diaminkan oleh Rasul Paulus di buku Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang pertama saya mau mengajak kita untuk mengingat kembali bahwa ibadah yang sejati adalah tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Artinya apa? Artinya ibadah kita, ya ibadah yang sejati itu bukan hari Minggu aja, bukan hari Rabu aja, bukan pas retret aja, atau bukan pas kumpul-kumpul aja gitu ya. Tetapi ibadah yang sejati adalah hidup kita 24 jam, 7 hari, setiap detiknya. Ya. Dan yang terpenting adalah kita harus fokus, ya, harus fokus menjaga apa? Menjaga pikiran kita tetap baru, ya. Dan ini yang kadang-kadang menjadi tricky ya. Karena kita kadang-kadang sebagai orang Kristen gitu ya, fokus sama apa yang dilihat manusia. Ya, kita fokus mungkin penginjilan, ya, fokus pelayanan, mungkin kita punya talenta bermusik gitu ya, kita melayani Tuhan dengan bermusik, ya, kita fokus sama hal-hal yang terlihat oleh manusia. Ya, saya nggak bilang itu adalah salah ya, tetapi ayat ini katakan, ya, kemurnian itu bukan cuma yang di luar aja,
tetapi bahkan yang terdalam, yaitu pikiran kita. Itu yang harus kita jaga. Ya, bagaimana pikiran kita hari ini ketika kita bermain sosial media? Kita melihat YouTube, TikTok, Instagram, ya, semua ya, kita lagi googling mungkin. Apakah hari ini kita tetap menomorsatukan kekudusan kita, termasuk pikiran kita, diawali oleh pikiran kita? Apakah kita tetap menomorsatukan itu? Ya, bagaimana kita melihat lawan jenis, ya, untuk yang single, lawan jenis di luar sana, ya? Apakah ketika kita melihat lawan jenis itu, kita tetap menjaga kekudusan? Untuk yang bekerja mungkin, ya, apakah kita tetap menjaga kekudusan atau kita mulai melenceng, ya, mulai melenceng yang diawal dari hati kita, ya, kita mulai melenceng, kita mulai tidak jujur dalam pekerjaan, ya, semata-mata supaya mungkin untungnya banyak atau supaya bos ngelihat kita makin bagus, ya. Ya, saya mengajak pada sister hari ini, kemurnian di mata Tuhan bukan cuma yang sekedar kelihatan, tetapi ada hal yang Tuhan lihat setiap hari. Kekudusan itu sendiri, kemurnian itu sendiri yang berasal dari pikiran kita. Maka poin saya yang ketiga, worship yang dapat menyempurnakan hati nurani adalah murninya hidup kita. Kesimpulan saya dari khotbah hari ini adalah seperti ini. Hari ini kekristenan banyak melihat worship, menganggap worship itu adalah dari lagu-lagu, ya, dari apa yang kita nyanyikan, dan kita menganggap worship itu yang seperti itu, ya. Tetapi hari ini kita kembali diingatkan bahwa worship yang benar adalah worship yang menyempurnakan hati nurani. Yang pertama, worship itu harus berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Nggak boleh ada sedikit pun melenceng, satu iota pun tidak boleh, ya. Harus full kebenaran sesuai apa yang Tuhan mau. Maka itu tercermin dari kesungguhan hati kita ketika kita menyembah Tuhan. Dan itu tercermin dari bagaimana kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, pengertian kita, dan segenap kekuatan kita. Dan itu bermuara kepada kasih terhadap sesama manusia, orang-orang di sekitar kita, seperti kita mengasihi diri sendiri. Dan yang terakhir, worship yang dapat menyempurnakan hati nurani adalah kemurnian hidup kita. Demikian khotbah hari ini, semoga membantu dan semoga kita semakin semangat, ya, untuk menyembah Tuhan dengan cara yang benar, worship Tuhan dengan sikap hati yang benar. Dan tentunya semoga firman ini yang dibawakan hari ini membawa kita semakin semangat untuk memperbesar kerajaan Allah lebih lagi. Mari kita tundukkan kepala dan kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh diingatkan kembali Tuhan, bagaimana worship yang benar di mata Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang begitu indah Tuhan. Di masa-masa sulit ini Tuhan, kami makin semangat Tuhan ketika kami membaca buku dari Ibrani Tuhan. Kita semakin semangat bahwa Engkau lebih tinggi dari siapapun. Itu membuat kami secure Tuhan terhadap Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami boleh semakin mengerti apa worship yang bisa menyenangkan hati Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, sertai kami Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.